kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, baca doa dalam hati, dimulai. Oke, selesai. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, adik hadir? Alhamdulillah hadir semua. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari, ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah atlas. Atlas itu adalah sebuah peta yang dibukukan. Nah, kalau ada yang punya ini di rumah, silakan dibuka ya. Oke, kita sekarang hari ini mau belajar tentang benua dan samudra. Ya, oke. Bisa kalian lihat di sini, ini adalah peta dunia, ya, di mana terdapat benua-benua dan samudra-samudra yang ada di dunia. Kita mempelajari tentang kondisi benua Asia dan benua lainnya. Di kelas 7, di kelas 8 kita sudah mempelajari tentang benua Asia Tenggara. Nah, di kelas 9 ini kita akan mempelajari tentang benua-benua yang ada di Indonesia dan samudranya, ya. Oke, benua. Ya, pengertian benua ada yang tahu nggak? Oke. Benua adalah bagian muka bumi yang terdiri dari daratan yang luas, ya. Oke, di sini kita lihat ada 5 benua. 5 apa 6? Ya, benar, ada 6 ya. Ada 6 benua yang ada di dunia. Oke. Yang pertama adalah benua Asia. Ini adalah benua yang paling besar di dunia, ya. Benua Asia. Kedua, benua Amerika. Ketiga ada benua Afrika. Keempat, benua Antartika. Benua Eropa dan benua Australia, ya. Oke, ini adalah benua. Lalu apa itu samudra? Oke. Samudra itu terbalikannya dari benua, ya. Samudra adalah bagian permukaan bumi berupa hamparan laut yang sangat luas, ya. Samudra itu ada 4. Samudra Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik. Ini adalah benua dan samudra yang ada di dunia. Oke. Sekarang ibu mau tanya, ada yang tahu bagaimana terbentuknya benua? Tidak? Oke. Di sini ada sejarah benua, ya. Menurut Alfred Wegener, ini adalah orang kebangsaan Jerman, ya, seorang ilmuwan. Dia mengungkapkan bahwa dataran muka bumi awalnya hanya terdiri dari 1 benua, yaitu kita sebut dengan Pangea. Pangea dikelilingi oleh Samudra Pantalasa. Nah, bagaimana terbentuknya? Kita lihat di sini. Oke, awalnya Pangea. Lalu Pangea itu pecah, ya. Pecah dikarenakan adanya tenaga endogen. Apa itu tenaga endogen? Ya, tenaga yang berasal dari dalam perut bumi, ya. Oke, karena ada tenaga endogen yang tadinya Pangea itu bersatu menjadi 1 benua Pangea, lalu terpecahlah menjadi 2 benua, ya. Pertama benua Gondwana dan benua Laurasia. Nah, benua Gondwana bergerak ke arah selatan, sedangkan benua Laurasia bergerak ke arah utara. Ya. Mereka pecah selama 135 juta tahun. Nah, setelah itu benua Laurasia, ya, pergi ke bagian barat lalu bergerak ke arah utara membentuk negara atau membentuk benua Amerika Utara,
ya. Sedangkan benua Gondwana terpecah menjadi beberapa bagian. Benua Gondwana terpecah menjadi beberapa bagian. Pertama, ada bagian barat, bergerak ke arah barat, membentuk Amerika Selatan. Oke, kemudian bergerak ke arah timur, membentuk benua Afrika. Bergerak lagi ke arah timur laut, membentuk Hindia. Oke, setelah itu yang tadinya Amerika Utara dan Amerika Selatan itu terpecah, ya. Setelah berjuta-juta tahun kembali, Amerika Utara dan Selatan bergabung kembali, ya, karena ada tenaga endogen yang berasal dari bumi, ya. Amerika Utara dan Selatan bergabung kembali menjadi satu, yaitu Amerika. Oke. Sedangkan Eurasia, ya, pecah menjadi dua, yaitu Eropa dan Asia. Oke. Nah, di sebelah selatan bergerak lagi, ada yang ke arah selatan, lebih ke selatan, membentuk benua Antartika, dan yang sebelah bergerak ke arah timur laut membentuk benua Australia. Oke, ini adalah sejarah-sejarah benua. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang nama-nama benua, nama-nama samudra, bagaimana terbentuknya benua. Nah, sekarang kita pelajari tentang kondisi samudra-samudra yang ada di dunia. Oke. Tadi kita sudah tahu bahwa samudra adalah bagian dari wilayah perairan, ya. Di samping ada laut, selat, dan teluk. Nah, samudra sendiri memiliki banyak sekali manfaat. Ya, contohnya, mengapa para penjajah itu senang datang ke Indonesia? Kenapa? Ya, karena kita itu diapit oleh beberapa samudra. Oke, yang menyebabkan banyak sekali para pedagang yang datang ke Indonesia. Nah, itu jadi samudra itu memiliki banyak sekali manfaat. Oke, kita lihat ya. Di sini ada 5 manfaat dari samudra. Oke, pertama, sebagai sarana transportasi dan perhubungan antar pulau atau antar benua. Nah, ini yang menyebabkan kenapa banyak tadi para pedagang mampir ke Indonesia, karena ingin berdagang ke Samudra Pasifik. Jadi melewati Indonesia, ya, melalui samudra. Kedua, samudra itu merupakan sumber kekayaan alam. Jadi banyak sekali kekayaan alam yang ada di samudra, di bawah laut, ya. Ketiga, sebagai barang tambang, ya. Jadi ada nikel, ada emas, ada batu bara, dan masih banyak yang lain di dalam samudra, ya. Keempat, yang keempat sebagai sarana olahraga. Oke, kira-kira apa aja olahraganya? Diving, ya, apalagi? Ya, pasti banyak ya. Jadi bisa juga samudra sebagai sarana olahraga. Dan yang terakhir, ya, sebagai pengatur suhu bumi agar tetap dapat stabil. Nah, ini adalah manfaat dari samudra. Oke, ada pertanyaan tidak tentang tadi dari awal kita mempelajari tentang nama-nama benua, nama-nama samudra? Ya, oke. Tadi coba ibu tanya, apa yang dimaksud dengan benua? Oke, betul. Benua adalah permukaan muka bumi yang berupa daratan. Sedangkan yang berupa lautan apa namanya? Oke, namanya adalah samudra. Ada berapa benua tadi? Ada 5
6. Ya, yang paling terbesar adalah Asia. Ada Amerika, Afrika, Antartika, Eropa, dan Australia. Sedangkan benua terdapat 4. Yang paling besar adalah Samudra Pasifik. Tuh, ada Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Silakan kalian buka buku tulis kalian ya. Kalian catat nanti di papan tulis. Oke? Perhatikan Ibu ya. Oke anak-anak, perhatikan tabel yang ada di papan tulis ya. Silakan nanti kalian salin di buku tulis kalian ya. Oke, di sini ada judulnya adalah kondisi-kondisi benua Asia dan benua lainnya ya. Terdiri dari kota, nomor, nama benua, kondisi geografis, SDA dan SDM ya. Apa aja yang kalian akan cari nanti? Yaitu pertama dicontohkan di sini ada benua Asia ya. Letak, luas dan batasnya kalian isi ya, kalian cari. Yang B bentang alamnya, yang C iklimnya ya. Terus SDA ada flora dan fauna, pertaniannya, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Oke, SDM-nya jumlah, sebaran, komposisi dan pertumbuhan penduduk, kualitas penduduk, dan keragaman etnik ya. Nanti kalian cari poin ini ya, sampai 6 benua yang tadi sudah dijelaskan. Oke, Bu ngerangkumnya nggak usah terlalu panjang ya, kalian cari intinya saja. Oke, nah nanti kalian salin di buku latihan kalian masing-masing. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Oke, tidak. Kalau tidak, Ibu akhiri saja pertemuan hari ini ya. Semoga pertemuan kali ini memberikan manfaat yang sangat-sangat banyak untuk kalian ya, dan sangat berguna untuk mengetahui bagaimana sejarah benua dan samudra itu terbentuk di dunia ini ya. Oke, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.